Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisy Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Polri perpanjang kerjasama dengan Udinus. Hendar Priadi didapuk jadi Ketua Umum IKA SMPN 3 Semarang. Polisi gelar olah TKP kecelakaan maut Pantura Demak. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Lanjutkan kerjasama dalam sejumlah bidang, Kepolisian Republik Indonesia kembali teken nota kesepahaman dengan Universitas Dianuswantoro Semarang. Dengan nota kerjasama yang baru ini diharapkan kerjasama Udinus dan Polri akan semakin kuat dan saling menguntungkan. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Universitas Dianuswantoro Semarang dengan Kepolisian Republik Indonesia ini dilakukan Senin siang di ruang pertemuan Gedung H lantai 1 Udinus. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dianuswantoro Semarang, Profesor Edi Nursasongko, dan Kabag Jakdiklat Rojianstra SSDM Polri, Komisaris Besar Polisi Devrian Donimando mewakili Polri. Dalam kerjasama ini, baik Polri dan Udinus akan saling memberikan manfaat nyata, seperti dalam hal rekrutmen polisi sumber sarjana dan juga peningkatan kapasitas SDM kepolisian, serta kerjasama dalam hal praktek mahasiswa Udinus di lingkungan Polri, seperti mahasiswa Fakultas Kedokteran Udinus yang dapat belajar di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman antara Polri dan Udinus. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama peningkatan sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana yang bisa nanti kita tindak lanjuti dengan PKS. Kegiatan ini diharapkan nanti dari Polda bisa menindaklanjutinya. Ya, tentu kami merasa sangat senang dan bangga bisa mendapat kepercayaan dari Mabes Polri untuk bekerja sama mengadakan kerjasama antara Udinus dengan Mabes Polri. Sebetulnya kerjasama ini sudah kami lakukan cukup lama, karena pada awal-awal pendirian kami, Udinus itu sudah mengajar komputer di Akpol. Berapa semester di Akpol, nanti kalau pas praktek, Akpol pada datang naik bis ke kampus kami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat saben tahun ada tes Akpol, itu komputernya pakai CAT, komputer asisten teknis, dilaksanakan di Udinus. Jadi masyarakat yang mau daftar ke Akpol, dites komputer dulu di Udinus. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun kira-kira gitu. Dan ada lagi kerjasama ini yang sudah kita laksanakan baru adalah kerjasama antar Fakultas Kedokteran Universitas Dianuswantoro dengan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kerjasama kita dengan Mabes Polri itu sudah cukup banyak kita lakukan, dan sehingga hari ini kayaknya mau diikat semua sehingga supaya lebih berdaya guna dan bermanfaat buat kita Universitas Dianuswantoro dan Mabes Polri. Tentu utamanya juga bermanfaat buat masyarakat. Mohon doa restunya aja. Dalam penandatanganan MOU ini juga turut disaksikan oleh para wakil rektor Udinus dan juga staf SSDM Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan. Universitas Dianuswantoro Semarang melakukan monitoring pelaksanaan Wirausaha Merdeka di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Dalam kegiatan ini juga memberikan sejumlah materi seputar kewirausahaan dan juga melakukan review produk yang dihasilkan oleh 53 mahasiswa Metro Lampung di bawah binaan Universitas Dianuswantoro Semarang.
menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana dalam program Wira Usaha Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Universitas Dianuswantoro Semarang terus melakukan pembinaan terhadap 400 mahasiswa yang tergabung dalam Wira Usaha Merdeka atau WMK tahun 2023. Selain terhadap para mahasiswa Udinus sendiri, tim pengelola WMK Udinus juga melakukan pembinaan terhadap 53 mahasiswa Muhammadiyah Metro Lampung yang tergabung dalam WMK di Udinus melalui kerjasama Udinus dengan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pembinaan dilakukan oleh tim WMK Udinus pada Jumat siang mendatangi langsung kampus Muhammadiyah Metro Lampung dan bertemu dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Wira Usaha Merdeka. Dalam kegiatan ini, sejumlah dosen Udinus yang merupakan tim WMK memberikan materi seputar kewirausahaan dan juga melakukan review produk setelah 53 mahasiswa Wira Usaha Merdeka Universitas Muhammadiyah Metro Lampung menjalani praktik atau pemagangan di sejumlah mitra. Di bawah binaan mitra inilah mereka harus menciptakan sebuah prototipe produk yang nantinya akan dipamerkan dalam Expo and Demo Day WMK Udinus 2023 pada tanggal 2 dan 3 Desember di Mall The Park Kota Semarang. Oke, terima kasih. Hari ini kami tim WMK dari Precision Technopreneurship Universitas Dianuswantoro datang ke Universitas Muhammadiyah Metro karena memang ada 53 mahasiswa dari universitas ini yang bergabung di dalam program kami. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang terakhir yaitu post immersion. Nanti kita akan memberikan pembekalan terkait dengan break even point. Kemudian nanti setelah itu kita juga akan ada penjelasan atau akan ada penilaian terkait dengan produk prototipe mereka yang nanti akan kita pamerkan di tanggal 2 sampai dengan 3 Desember di Semarang. 53 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Lampung yang tergabung dalam Wira Usaha Merdeka Udinus pun mengaku senang dapat mengikuti program ini dan berharap kelak dapat menjadi seorang wirausahawan. Menurut saya sih sangat baik karena kita bisa menambah wawasan dalam berwirausaha yang mana kedepannya kita bisa membuat hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Menjadi wirausaha itu tidaklah mudah supaya kita bisa merubah pola pikir menjadi hal yang positif. Sambutan hangat atas kerjasama Udinus dengan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung juga disampaikan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 UM Metro Lampung. Harapannya setelah kerjasama WMK ini, UM Metro Lampung nantinya dapat menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana wirausaha merdeka di tahun mendatang. Di program Wirausaha Merdeka itu sangat positif bagi kami UM Metro yang bekerja sama dengan Udinus. Sisi positifnya salah satu ini membangkitkan minat dan motivasi kepada mahasiswa agar tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaannya. Yang kedua, menunjang program pemerintah yang ingin mencetak 1 juta wirausaha muda. Dan dari beberapa survei memang generasi milenial itu 70% berminat menjadi seorang pengusaha. Jadi program ini sangat tepat karena bisa menjembatani keinginan mahasiswa agar tidak hanya bertujuan menjadi pegawai negeri atau yang lain. Ini program alternatif yang sangat bagus untuk masa depan mereka. Saya sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi antara UM Metro dan juga Udinus. Jadi di sini harapan kami semoga kedepannya gitu dari pembelajaran ini banyak lagi mahasiswa kami yang bisa berperan dan berkolaborasi, tidak hanya 2 fakultas ya, yang sekarang kan 2 fakultas, dan mudah-mudahan juga kami suatu saat bisa menjadi perguruan tinggi penyelenggara kegiatan ini. Program Wirausaha Merdeka sendiri merupakan bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan.
dengan harapan semakin tumbuh wirausahawan baru dan menciptakan 1 juta wirausaha baru di tahun 2024 dapat tercapai. Dari Metro Lampung, Tutuk Carita melaporkan. Hendrar Prihadi didapuk jadi Ketua Umum IKA SMPN 3 Semarang. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodot, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodot, mari kita perangi kanker sejak dini.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP RI, Hendrar Prihadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 3 Kota Semarang. Hendi, sapaan akrab Ketua LKPP mengaku akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kepengurusan. Pemilihan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP RI Hendrar Prihadi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 3 Semarang ini dilakukan Minggu siang dalam pertemuan lintas alumni yang digelar di Kota Semarang. Dalam pertemuan ini, ribuan alumni SMP Negeri 3 Semarang yang sudah sukses dengan kehidupannya masing-masing dan berkontribusi dalam berbagai bidang berkumpul melakukan silaturahmi sekaligus temu kangen. Selain bercengkrama dengan sesama teman semasa sekolah, tidak ketinggalan juga mereka mengenang para guru yang kini semakin menua. Selain itu, dalam pertemuan ini juga dilakukan pemilihan Ketua IKA SMP Negeri 3 Semarang atau IKA Spega untuk periode tahun 2023-2028. Di mana secara aklamasi menyetujui Hendrar Prihadi sebagai Ketua IKA Spega lintas angkatan. Proses pemilihannya, tapi ya karena loyalitas saya sama senior-senior keluarga besar alumni SMP 3, saya terima kepercayaan untuk menjadi Ketua Alumni SMP Negeri 3. Mudah-mudahan dengan bantuan
ke sebuah acara itu nggak gampang. Dan teman-teman panitia hari ini mampu mengumpulkan 36 angkatan, jadi saya ucapkan terima kasih, tambah energi, tambah keguyuban, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Dalam pertemuan ini, IKA Spega Lintas Angkatan juga turut menampilkan hiburan yang membuat acara semakin meriah. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November setiap tahunnya diperingati secara berbeda di SD Negeri Ngalian 01 Semarang. Sekolah menggelar upacara bendera dengan petugasnya adalah para guru sendiri. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional ini dilakukan SD Negeri Ngalian 01 Semarang pada Sabtu siang. Berbeda dengan upacara seperti hari biasanya, yang petugasnya para siswa, dalam upacara Hari Guru kali ini justru para guru sendiri yang menjadi petugas upacaranya. Dengan khidmat, upacara pun berlangsung lancar tanpa kendala. Usai upacara, para guru menampilkan sejumlah tari-tarian hingga membacakan deklamasi puisi untuk para siswanya. Tidak ketinggalan, sebagai bentuk sayang terhadap gurunya, para siswa pun memberikan bunga dan ucapan. Pada anak-anak sehingga kami siapkan untuk upacara dengan harapannya Bu Ipung, harapannya bisa lebih semangat lagi dalam mengajar walaupun sudah bisa jadi guru yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat hadiahnya ya Bu. Hari Guru Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 25 November setiap tahunnya. Dan di momen tersebut banyak kegiatan dilakukan masyarakat untuk memberikan dukungan bagi para guru. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki.
Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Pantura Demak menuju Jepara yang melibatkan 4 kendaraan bermotor Kamis petang membuat 4 orang meregang nyawa dan 6 luka-luka. Untuk mengetahui kronologi kecelakaan, Satlantas Polres Demak bersama dengan tim traffic analisis Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP. Dalam olah TKP yang dilakukan oleh tim Satlantas Polres Demak bersama dengan TAA Polda Jateng di lokasi kecelakaan untuk menentukan kronologi awal insiden kecelakaan yang memakan 4 korban jiwa. Menurut Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Rahmadani, untuk kronologi awal, kecelakaan yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi 2 kali kecelakaan. Untuk kronologi kecelakaan yang pertama, mobil yang membawa rombongan pengantin dari arah Jepara menabrak sepeda motor. Lalu mobil tersebut kembali terlibat kecelakaan dengan truk yang sama-sama melaju dari arah Jepara menuju ke Semarang. Karena sopir panik, langsung tancap gas dan melaju kencang. Naasnya mobil yang ia kendarai kembali terlibat kecelakaan lagi dengan mobil pickup yang melaju dari arah Demak menuju ke Jepara. Informasi awal, kronologi awal yang kita dapatkan berdasarkan saksi-saksi yang ada di sekitar lapangan, itu kendaraan berjalan dari arah Jepara menuju ke Semarang. Kemudian yang Daihatsu Taruna terlebih dahulu menabrak kendaraan roda 2, yaitu motor. Kemudian sempat terseret, kemudian melaju lagi terus, akhirnya menabrak truk bagian sisi kanan truk, dan setelah truk kemudian di belakangnya adalah pickup. Jadi ada 2 titik tabrak yang ada di sini. Terus dari olah TKP ini hasilnya seperti apa, Dan? Nanti masih kita dalami. Tentunya ini masih data awal yang kita ambil dari lapangan. Tentunya kita nanti masih olah dan nanti pastinya kita update melalui press release. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Sampai saat ini, kasus laka lantas ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Demak dan belum ada yang dijadikan tersangka. Dari Demak, Tim Liputan TVku melaporkan. Beralih ke informasi lain, siapa menyangka jika lahan sempit di tengah kampung di Kendal bisa disulap menjadi tempat budidaya tanaman melon jenis golden. Uniknya warga bisa memetik sendiri melon golden ini di greenhouse yang dibuat di tengah kampung. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mr. Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, stay safe, stay healthy. Didik Kurniawan, pemuda warga desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kendal, yang berhasil budidaya melon jenis golden di Kabupaten Kendal. Awalnya sempat menanam melon di area persawahan, namun hasilnya selalu tidak maksimal. Dari pengalaman inilah kemudian mencoba mengembangkan budidaya dengan cara hidroponik di dalam greenhouse. Keberhasilan budidaya melon golden yang dikembangkan di greenhouse miliknya membuat warga sekitar penasaran. Melon berwarna kuning emas terlihat menggantung dengan ukuran buah yang besar. Melihat peluang ini, Didik Kurniawan kemudian memasarkan hasil panen dengan cara yang unik. Warga yang ingin menikmati kelezatan melon golden ini bisa memetik sendiri buah yang diinginkan. Warga diajak untuk merasakan sensasi petik melon hidroponik yang terletak di tengah perkampungan. Ini terinspirasi dari yang dulu-dulu itu kan saya kan
bertani melon di lahan terbuka. Dalam 1 tahun 3 kali 4 kali banyak kegagalan. Terus akhirnya saya berpikir buat greenhouse saja gitu toh. Kalau greenhouse itu kan lebih safety, panas nggak kepanasan, dalam sinar ultraviolet, dan lebih safety lagi Pak. Kalau dindingnya pakai insect net, kutu-kutuan minim lah. Kutu-kutuan bisa masuk gitu. Ini jenis melon apa Mas yang dikembangkan sini? Ini melon golden New Kinanti Pak. Keseruan memetik buah melon golden di dalam greenhouse ini diakui warga berbeda dengan wisata lainnya. Selain bisa melihat buah segar yang dikembangkan dengan cara hidroponik, juga bisa belajar, dan yang paling menarik adalah memilih kemudian memetiknya sendiri. Sendiri Mas ya? Oh bisa Mas, di sini itu bisa metik sendiri dan juga langsung bisa dirasakan. Rasakan ya. Segarnya gitu. Kalau rasanya seperti apa Mas? Manis, ini cenderung seger. Seger ya? Ya, jadi ini baru ada skala ini Mas ya? Iya, ini baru ini kemarin kan penasaran juga ini dari teman-teman kok katanya ada semacam ini. Jadi langsung meluncur ke sini. Di Bulu Gede sini. Luar biasa. Warga dan pengunjung bebas untuk memetik buah melon golden yang diinginkan dan nantinya ditimbang untuk dibawa pulang. Untuk harganya, 1 buah melon ini dijual Rp20.000 per kilogramnya. Rata-rata buah melon yang dihasilkan di greenhouse milik Didi Kurniawan memiliki berat antara 2-3 kilogram. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan.